Kita diperlihatkan dengan sosok Wang Ling berambut putih bersama dengan adiknya, di mana saat ini Zhu Yi ada di sana untuk bisa menghentikan mereka. Namun ia bingung mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah ini merupakan kelahiran dari anak iblis? Zhu Yi dikejutkan oleh kedatangan Wang Ling yang asli bersama RH. Mereka memintanya untuk menyerahkan semua ini kepada mereka. Pasalnya, masalah itu sudah di luar kemampuan Zhu Yi. RH langsung saja berubah menjadi bentuk aslinya yakni kodok iblis. Dan tentu saja, Wang Ling akan bertarung dengan adiknya. Pertarungan antara dia dengan adiknya pun langsung terjadi. Pertarungan ini sangatlah mengerikan, bahkan mampu menghancurkan satu kota dengan sangat mudah. Kekuatan adik Wang Ling juga tidak kalah hebat. Serangan-serangannya dapat meledakkan gedung-gedung besar di sana. Tapi bagi Wang Ling, semua ini bukanlah apa-apa. Sosok berjubah itu memberitahu kalau dialah Raja Abadi yang sesungguhnya. Sedangkan kedua orang tua Wang Ling menjadi sangat panik karena mereka benar-benar berkelahi. Adu serangan pun kembali terjadi, dan orang tua Wang Ling menganggap ini merupakan akhir dari hidup mereka berdua. Nah, ternyata semua itu hanyalah mimpi dari ibu Wang Ling. Belum saja lahir, namun ibunya sudah membayangkan hal yang tidak-tidak. Sedangkan Wang Ling meminta bantuan kepada Sun Rong yang sepertinya sudah menyiapkan segalanya. Jadi Wang Ling tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Keesokan harinya, Wang Ling membawa kedua orang tuanya ke grup Huogo Suhuilin milik keluarga Sun Rong. Berkat keluarga kaya itu, Liu Muyun bisa mendirikan rumah sakit yang megah. Ibu dan ayah Wang Ling dijamu dengan sangat baik. Namun, dokter bingung mengapa mereka begitu gelisah, padahal ini bukanlah kelahiran anak pertama. RH mewajarkan hal itu karena sebagai manusia fana, mereka tidak tahu betapa besarnya kekuatan di dalam kandungan tersebut. Di saat orang tuanya gelisah, Wang Ling terlihat belajar bagaimana cara menjadi kakak yang baik. Semua buku yang ada di sana, dengan mudah Wang Ling serap ke dalam pikirannya. Wang Ling dikejutkan oleh kedatangan teman-temannya yang sudah menunggu. Chen Chao penasaran apakah dia begitu bersemangat mengetahui adik perempuannya akan segera lahir? Sun Rong mencoba menenangkan mereka karena tujuan mereka kemari adalah sebagai relawan untuk mengawal pemeriksaan fisik. Di sisi lain, terdapat seorang ibu yang membawa putranya, Fan Saming. Mereka begitu sombong, bahkan menertawakan seorang gadis yang gagal. Wajar saja, Fan Saming sudah mencapai tahap penguatan Qi tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Saat pemeriksaan, hasilnya sangatlah hebat. Cao Ming melihat Wang Ling dan memberikan ejekan karena dulu Wang Ling pernah kalah bermain kartu dengannya. Ia mengajak Wang Ling yang hanya bisa masuk ke sekte tingkat misterius. Kesombongannya membuat teman-teman Wang Ling kesal. Saming merasa semua perhatian tertuju padanya. Tapi, kenyataannya semua orang justru tertuju kepada ibu Wang Ling. Baru kali inilah mereka mendengar detak jantung yang sangat kuat, terdengar seperti sebuah lagu. Saming kesal karena belum lahir saja, bayi itu sudah mempermalukannya. Dari kejauhan, ada pria yang mengawasi dan menganggap ini bakat yang bagus. Pria kecil bertanggung jawab menangkap orang-orang berbakat, sementara rekannya menunggu di luar. Di sini, Saming mencoba tes kekuatan spiritual yang membentuk ikan-ikan berenang. Seorang musuh mengeluarkan tali pengikat, namun Wang Ling sudah lebih dahulu menahannya. Wang Ling bisa menemukannya karena aura pembunuhnya terlalu kuat. Wang Ling langsung menghukum pria tersebut tanpa ada yang melihat. Kembali ke ibu Wang Ling, energi spiritual dari kristal terus meningkat. Kekuatannya mengejutkan semua orang karena bayi itu memiliki energi di luar batas. Wang Ling pun menggunakan mantra pelupa sebanyak 50% agar orang-orang tidak mengingat kejadian tersebut. Pria tadi berhasil melarikan diri. Namun Wang Ling sengaja melakukannya agar bisa menemukan markas mereka. Pria itu bingung siapa yang menyerangnya tadi karena kekuatannya tak masuk akal. Mereka berencana mengalihkan target kepada adik Wang Ling karena menganggapnya setara dengan ribuan anak berbakat. Kedua orang ini pada akhirnya telah sampai di markas mereka. Namun Jing Kei yang sudah tahu markas mereka langsung saja menyerang markas mereka. Alhasil, markas dari kedua pria tersebut meledak.
Kita kembali kepada Ming atau Fan Saming, di mana dia merasa begitu sedih karena kalah dengan seorang bayi yang belum lahir. Wang Ling dan Sun Rong pun datang untuk menemuinya, di mana Ming terlihat sangat sedih karena merasa akan ditertawakan. Wang Ling mencoba menghiburnya. Terlebih lagi, RH sudah memperbaiki kristal untuk menilai kekuatan spiritualnya. Itu pun harus dia upah dengan pil spiritual. Selain itu, di sini Sun Rong juga memberikan sebuah hadiah, yakni patung dari Zuo Yi, di mana itu merupakan sosok yang sangat diidolakan oleh Ming. Nah, dengan perasaan yang begitu haru, Ming pun pergi sambil menangis. Selain itu, dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih hebat.